Ya, yang berikut adalah hukum kekhususan. Ini menjadi penting ya. Ini bukan cuma sekedar prinsip, tetapi saya tadi mengatakan bahwa ini sudah menjadi hukum. Kalau itu menjadi hukum, maka wajib dilakukan ya. Kalau hukum, maka wajib dilakukan. Sekali lagi kepada kita, bukan cuma sekedar prinsip, tetapi hukum. Berikut adalah hukum kekhususan. Ini juga harus menjadi penting ya. Sifat kekhususan dari suatu beban latihan itu akan menghasilkan respon khusus. Ya, artinya apa? Ya kalau kita cuma latihan lengan saja, yang kuat lengan saja gitu. Kalau kita latihan otot tungkai saja, yang kuat tungkai saja. Katakanlah saya melatih otot betis atau gastrocnemius, ya maka otot gastrocnemiusnya saja yang baik. Kalau saya cuma melatih otot tibialis, ya tibialisnya saja yang baik. Kalau saya melatih untuk katakanlah otot tungkai atas, ya katakanlah ada femoris ataukah di belakangnya itu ada hamstring dan segala macam itu, maka otot-otot itu saja yang baik. Ini yang harus kita lakukan. Sehingga kalau kita berlatih, harus kita melakukan latihan secara timbal balik. Artinya kalau kita melatih agonis, maka kita juga harus melatih antagonis. Kalau kita melatih agonis, maka kita juga melatih antagonis. Kalau kita melatih bicep, maka kita juga melatih tricep, ya. Kalau kita melatih otot-otot abduktor, maka kita juga harus melatih otot-otot aduktor. Itu yang menjadi catatan, sehingga waktu kita berlatih jangan sampai kita membuat atlet-atlet kita atau calon-calon atlet kita justru menjadi rusak. Ya, banyak sekali kalau kita perhatikan, kalau ada petinju kemudian ya waktu belum menjadi petinju dia normal-normal saja, tetapi kemudian setelah menjadi petinju ya kakinya justru menjadi kecil. Itu berarti ada hal yang salah gitu. Ketika kita berlatih hanya lengan saja yang besar tapi kemudian kaki kita kecil, maka itu juga ada hal yang salah. Sehingga bentuk-bentuk latihan yang harus kita lakukan selalu harus memperhatikan balancingnya, ya. Sehingga prinsip-prinsip di individu kalau Anda lihat di sini ini menjadi hal yang penting, ya. Dikatakan bahwa di sini tidak ada dua orang apalagi lebih yang sama, meskipun kembar sekalipun dia tidak akan sama dengan yang lain. Nah, untuk itu kita dalam hal memberikan respon, memberikan rangsangan ya berupa latihan-latihan yang kita berikan kepada siapapun atlet kita itu, maka kita harus memperhatikan unsur-unsur individualnya karena setiap orang tidak akan sama ya. Kemudian hal-hal yang perlu dipertimbangkan ya ketika kita mau melatih atlet-atlet kita, ya kita tidak bisa menyamakan semua atlet. Banyak sekali para pelatih itu yang ketika pelatihnya seperti itu cara bertandingnya, ya maka dia berharap semua atletnya seperti dia. No, sekali lagi no, ya. Banyak sekali para pelatih yang ketika dia karena dia seorang juara, cara bertandingnya seperti itu, maka dia berharap seluruh atletnya akan bertanding seperti dia. Jangan ditekankan seperti itu. Karena masing-masing kita memiliki cara, karakteristik dan unsur-unsur yang sama sekali berbeda dengan pelatih kita. Ada yang mungkin sama, ada yang relatif sama, ada yang sangat berbeda. Maka hendaklah kita memanage atlet-atlet kita itu berdasarkan pada ya kebutuhan atlet itu. Ya, atlet itu punya kelebihan di mana, punya kekurangan di mana. Perhatikan dia dan manage dia secara baik dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya. Mengapa demikian? Karena banyak sekali faktor-faktor yang perlu kita perhatikan ya. Kalau saja kita atlet yang memang sudah sprinter yang baik, maka gen kita pasti akan menurun kepada atlet yang juga atlet kita nanti berikut, anak-anak kita juga pasti akan memiliki gen yang sama. Ya, sehingga itu kalau Anda pernah dengar ya ada jenis serabut otot merah, jenis serabut otot putih yang dominan, itu adalah benar ya. Sehingga itu harus kita perhatikan, jangan sampai kita memanage semua atlet kita menjadi sama. Kalau ada 10 atlet kita, kalau paling tidak, kalau kita tidak mau sibuk dengan 10 atlet kita, kita harus memanage dengan 10 cara, paling tidak kita bisa memanage mereka dengan mengelompok-ngelompokkan menjadi beberapa kelompok. Artinya kelompok A ini adalah kelompok yang memiliki kecenderungan yang sama dari sisi mungkin katakanlah dari sisi psikologisnya sama, atau dari unsur biomekanikanya sama, ataukah dari unsur motoriknya sama, ataukah dari kualitas fisiknya yang sama. Itu harus ada memiliki pemisahan-pemisahan dari sisi itu ya. Dari sisi gen juga berbeda, dari usia biologis dan usia kronologisnya berbeda. Sama-sama berlatih 1 tahun ya, sama-sama berlatih 1 tahun, tapi yang satu
umurnya 16 tahun, yang satunya 14 tahun gitu. 16 tahun ini berlatih katakanlah sudah cukup lama ya. Dan 14 tahun ini baru berlatih setahun saja, tapi ya mungkin yang 14 tahun sudah bisa juara dalam kurun waktu 1 tahun. Itu berarti dia memiliki usia kronologis yang lebih baik ya daripada yang si umur 16 tahun tadi. Sehingga dalam hal memanage atlet kita juga akan memperhatikan dari sisi genetikanya, dari sisi turunannya, jenis rambut ototnya, usia biologisnya, usia kronologisnya, itu semua menjadi catatan penting ya.